Nih, saya mau nunjukin itu, Riz. Ya. Bentar. Kok tadi kan kita latihan dikit ya datanya ya. Nah, ini saya punya data. Jadi saya melakukan penelitian waktu itu tahun 2017. 2017 tuh saya baru lulus SMA ya. Enggak, saya bercanda. Jadi 2017 itu saya dapat hibah dari Dikti, ya, penelitian. Nah, penelitian saya ini, kelihatan nggak? Ini data penelitian saya masih simpan ya. Katanya sih data penelitian itu kalau sudah 5 tahun boleh dimusnahkan. Kalau 2017 sekarang boleh dimusnahkan nggak? 2022 boleh ya dimusnahkan ya. Tapi saya sayang amat nggak. Nah ini variabel saya ada 19. Jadi bentuknya kayak gini, Riz. Nggak ada lagi Word, nggak ada lagi PDF, begini aja bentuknya, .sav. Betul. Sampai tahun berapapun kalau dibuka tetap bisa kayak gini. Nah, kalau saya dulu mengerjakannya, misalkan saya mengerjakannya di SPSS 25, kemudian saya buka di SPSS 17 atau 18 itu nggak akan open, dia nggak bisa. Tapi kalau saya dulu ngerjakannya di SPSS 18, sekarang saya buka di SPSS 25 bisa. Tuh. Jadi selama disimpan, ya, ini sudah ini ya, sudah dikerjakan begini, kemudian labelnya juga sudah saya beri nama, labelnya. Oke. Nah, ini saya bilang hati-hati kalau kita punya data. Ini variabel 19 ya. Kita lihat data view-nya ya. Ini ada respondennya ada ini ada 18.135 responden. Jadi ini saya mengolah data remaja se-Asia Tenggara. Ini saya bilang, coba bayangkan ya, kalau kita punya data begini, kepleset satu aja. Ini saya nggak berani. Nah, misalkan di sini ya, kepencet atau ya, ini ganti gitu ya, akan merubah semuanya. Nanti teman-teman akan begini nih, kalau penelitian. Jadi jangan bayangkan data itu cuma sedikit, tapi banyak begini. Ya, ini kita bisa pastikan bahwa semuanya terisi. Gitu. Tuh. Ini kode, tapi nanti bisa diginikan. Karena memang di variabelnya seperti ini sudah ada value-nya. Misalkan ini ya, no merit, formal merit, merit. Ternyata remaja di Asia itu banyak yang sudah punya anak tapi belum menikah. Itu banyak, karena se-Asia Tenggara ya, bukan di Indonesia. Banyak yang nomor 3 ini, live with men, tapi tanpa ikatan cinta. Ada ikatan cinta ya, tapi nggak formal. Saya nggak tahu cinta atau apa ya, pokoknya mereka nggak penting itu dibahas. Oke. Kemudian banyak nih ya. Oke. Nah ini jadi ngebayangnya gitu ya, jangan cuma 1-2 variabel, tapi memang banyak variabel kita ini. Oke. Ya, ini contoh. Jadi kalau kata ditanya, Bu, nanti hasilnya itu dalam bentuk PDF, Word atau kayak gini. Coba saya kasih lihat outputnya ya, outputnya coba saya buka, masih simpan saya ini deh outputnya. Jadi outputnya juga tetap .sav. Oh, ini dia output di Asia Tenggara. Kelihatan nggak? Ini laporan kemajuan namanya. Nah ini kayak gini. Jadi tetap dalam bentuk .sav. Nah, kalau output dia .spv. Kita belum sampai sini ya. Itu. Gini. Jadi nggak ada dalam bentuk Word. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini sebetulnya kalau di copy bisa, di Word bisa, ya. Tapi ini nggak boleh dilakukan. Kita harus bikin ulang tabelnya. Ini sebetulnya bisa di copy, tapi nggak bisa.
mau di-save sebagai gambar gitu bisa, tapi nggak boleh dilakukan. Makanya tadi kolom dan sebagainya nggak usah diutak-atik, tampilannya akan begini kok. Oke. Jadi nggak di PDF kan, nggak diapain, udah aja begitu. Ini misalkan lagi ya, itu tadi kategori ya bentuknya ya, ini numeriknya. Ini dari data tadi ya, ada beberapa output yang saya simpan. Nih. Bu, ini nanti kita belajar membacanya. Awas dia kalau nggak bisa baca. Belajar nanti. Ini ada median, ada mean. Di sini digunakan minimum, maksimum, range, skewness, standard error. Di sini digunakan histogram. Ya. Nih. Nanti kita belajar ini. Ini apa nih? Ini respondennya. Ini kalau data begini, ini yang data yang bagus tuh yang ini, yang mendekati garis lurus. Nanti kita belajar. Ini yang jelek, ini pencilan nih. Misalkan kalau tinggi badan ya, tinggi badan ini rata-rata 180, ini rata-rata 150, 140, 160, ini 200, 180, ini yang di pencilan namanya. Inilah yang menyebabkan data jadi jelek, ini harus dibuang. Berat badan misalkan ya, ini rata-rata sama nih. Misalkan range 50 sampai 70 ya. Yang ini ada 120, 180, 200 misalkan. Inilah yang data yang bikin jelek. Gitu. Ini juga. Ini contoh ya. Ini nomor respondennya. Nomor responden yang bikin data jelek itu yang paling atas ini. Misalkan. Nah, jadi outputnya begini. Nah, tadi kalau Dina nanya, Bu, kolomnya perlu di ini enggak? Ya paling hanya merubah ini jarak dari sini ke sini. Semakin geser apa gitu. Jadi nggak usah diutak-atik, akan begini tampilannya kok. Yang penting kita paham. Oke, jelas ya, bayang ya. Jadi itu adalah SPSS dan outputnya. Apalah gitu ya, titik-titik gitu ya. Ya itulah hidupnya. Seru, kalau saya lebih senang menganalisis data, bermain angka daripada suruh ngafalin. Tapi ada orang beda-beda ya, ada orang senang menghafal. Kalau saya bukan orang yang senang menghafal, jadi saya baru perdana ngajar epidemiologi, rasanya baik. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak di sini? Jelas? Jelas? Ibu, aku mau izin nanya. Ya, yang tadi maksudnya yang data jelek, misalnya tinggi badannya dia harusnya itu rata-ratanya misalnya di 150, terus dia misalnya 160, 170 misalnya. Itu maksudnya jeleknya itu gimana ya? Jeleknya itu dia nilainya ekstrim. Ingat statistik nggak? Kalau ada data ekstrim, dia akan mempengaruhi nilai rata-rata. Misalkan ya, yang lain nilainya itu 10 sampai 30. Ada nilai ekstrim tiba-tiba 100. Atau ada nilai ekstrim misalkan minus 100. Itu akan memperjelek rata-rata. Ya enggak? Akan memperjelek data yang ada. Itulah yang namanya nilai ekstrim pencilan tadi itu. Itu harusnya dibuang. Kalau dibuang berarti gimana, Bu? Ya berarti itu tidak bisa dianggap di responden kita kalau kita ngolah data. Berarti saya itu 18.000 tadi, 18.100 itu tuh dari 25.000 responden. Karena banyak data yang jelek, saya buang jadilah 18.000. Bu, sedih banget, Bu, responden kita jadi 25.000, 18.000. Ya. Saya bilang, itulah hidup. Iya. Nah, makanya nanti mahasiswa kalau sudah turun ngambil data, ada yang namanya serep atau cadangan. Kalau perhitung, nanti belajar metodologi penelitian ya. Kalau perhitungan, ini udah belajar metode belum sih anak-anak ini? Belum ya? Oh, oke. Lagi, Bu. Oh, lagi. Oh iya, nanti diajarin itu. Ketika saya nggak ngajarin metode sekarang. Kalau Anda nanti menghitung perhitungan sampel, minimal sampel itu biasanya ditambah 10%. 10% itu untuk hal-hal yang kayak gini. Tapi kalau datanya jelek, dibuang. Ada datanya jelek, nggak lengkap, dibuang. Kalau kita pas sama persis dengan minimal
perhitungan sampel kita, misalkan dari perhitungan sampel kita 150, kita ambil responden 150, begitu ada yang dating jelek 5 aja, jadi 145, nggak memenuhi kan minimal sampel kan. Tapi kalau kita tambahkan 10%, ada yang dibuang 5, ya nggak sakit-sakit amat, sakitnya di jidat lah dikit. Itu jelas nggak Bu Cica? Yo, betul gitu Bu Cica. Jelas nggak? Iya Bu, tapi masih bikin jembatan di otak. Iya. Nah, mau dibuang atau tidak responden yang nilainya ekstrem itu pun nanti kesepakatan dengan pembimbing. Ya, kalau pembimbing nggak paham sampai sejauh itu biasanya digabung-gabung aja. Tapi kalau pembimbing nggak paham, itu akan dibuang. Dia akan mengecek sampai situ. Atau kalau pembimbing bilang sayangnya cuma 1-2 ini yang nilai ekstrem, masukin aja, ya apa-apa. Jadi itu juga hasil diskusi dengan pembimbing. Gitu, Tiara. Jangan pembimbingmu benci, jangan. Berarti maksudnya kalau ada data yang emang beda kayak gitu, mendingan gak usah dipakai gitu ya? Gak usah dipakai, dia akan bikin jelek. Berarti kalau kita nyari responden itu emang kita harus nyarinya itu yang emang mirip-mirip gitu. Iya. Pokoknya nilai ekstrim pencilan seperti itu outlier istilahnya dalam statistik, terus dibuang karena itu mengganggu hasil analisis data. Kadang-kadang bikin data tidak signifikan atau tidak bermakna atau tidak ada hubungan itu bisa. Kadang-kadang bikin data yang harusnya secara teori berhubungan, searah jadi tidak searah itu bisa. Gitu. Seperti itu. Outlier, nilai ekstrim pencilan itu outlier istilahnya. Tapi untuk membuang itu karena yang kita buang ini responden, berarti kan berkaitan dengan jumlah minimal responden, makanya perlu diskusi dengan pembimbing kalau menurut saya. Bu, saya sih buang-buang aja, Bu, nggak usah diskusi, orang saya serapnya 100 respondennya, itu luar biasa. Ya. Jadi saya harus ngambil 50, tapi saya ambil 150, Bu. Jadi mau buang berapa silahkan, Bu. Saya orangnya loyal gitu. Wah, itu luar biasa ya, diminta 50 ngambil 100. Gitu ya. Bu, bisa nggak Bu kalau kita tuh menganalisis tapi tidak tetap merhatikan itu? Bisa tapi datanya tidak akan sebaik kalau kita memperhatikan sampai seperti itu, pasti ya. Jelas ya. Ada lagi pertanyaan? Nadiaul itu di belakang temenmu itu ya, yang warna putih? Bukan Ibu. Ibu, saya mau tanya, Bu. Iya, silakan Mas. Itu yang tadi terkait dengan kalau di SPSS kan nggak boleh kepencet ya, Bu. Nah, itu nggak ada kah fitur untuk nge-lock gitu, Bu? Kan kayak tadi Ibu buka data lama ya, Bu. Nah, itu kan takut kepencet nanti data yang lamanya jadi berubah lagi gitu, Bu. Saya dulu jadi mahasiswa itu suka melakukan berbagai cara untuk men-save master data saya. Kayak tadi nih, saya punya master data sudah lengkap seperti itu, tuh saya kirim ke beberapa orang. Tapi masih tim saya, misalnya tim penelitiannya, saya tumpang email, saya taruh di drive, saya taruh di flash disk, hard disk gitu. Saking takutnya hal terjadi. Misalkan nanti ada yang terpencet gitu, kepencet, terus saya nggak aware dengan itu, hasilnya jelek, saya bisa cross check dari data yang masih murni yang belum saya papain gitu. Karena memang pertanyaannya si Agnes itu, ada nggak Bu cara nge-lock? Nggak ada. Itu yang saya lakukan. Saya pernah iseng email ke dosen saya. Terus kata dosen saya, apa maksudnya ya di email ke saya? Itu saya suruh ngecek atau apa? Oh ya Bu, salah kirim, padahal sengaja saya. Very nice ya. Ada backup 1 orang. Oh ya, saya salah kirim gitu. Pada itu saya ngirim harusnya revisian proposal, tapi revisian tesis, tapi saya ada attach 1 data itu master, saya kirim. Padahal sengaja itu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu.
Jadi kalau di email itu kan nggak akan hilang ya, nggak akan hilang. Itu yang nggak ada, soalnya nggak ada itu, makanya hati-hati ya, hati-hati banget. Jangankan yang datanya banyak ya, kemudian salah yang datanya sedikit aja kadang-kadang kita siwer ya melihatnya ya. Laki-laki tulis perempuan tadi, perempuan tulis laki-laki. Nah kalau di lab komputer itu tadi saya bilang, saya kan muter ngawasin input data, itu kadang-kadang mahasiswa diperhatikan gitu aja grogi. Input tanggal lahirnya salah. Itu sepele loh, padahal respondennya dikit. Apalagi salah pencet, ya udah. Bu, ada nggak orang yang salah SPSS gitu ya, salah SPSS, salah ngolah, salah input, jadi nggak lulus skripsi? Banyak. Cikal bakal tidak lulus di sini. Saya nggak nakut-nakutin ya, cuma nyeremin. Gitu. Ya. Bu, apakah semua pembimbing paham SPSS? Tidak. Bu, apakah semua pembimbing paham statistik? Tidak. Bu, apakah penguji semua paham SPSS? Tidak. Apakah semua penguji paham analisis statistik gitu ya? Tidak. Jadi ada faktor X. Faktor X itu, ya ada kebejoan. Tahu bejo nggak? Keberuntungan. Ada anak yang nggak gitu pinter, nanti dapatnya orang yang ternyata dia juga nggak mudah sama statistik. Ya udah, beruntung. Tapi ada anak yang pinter, ketemunya jago statistik. Karena ditanya. Ada anak yang pinter, ketemunya jago statistik, pengujinya, pas hari H diganti sampai nggak pinter statistik. Itu namanya faktor X. Nanti di metodologi penelitian itu banyak cerita sih, banyak sharingnya dari dosen. Oke, ada lagi pertanyaan? Andiani, saya baru tahu kelas ini ya. Kalau beberapa orang karena PA-nya saya, benar ya. Tapi kalau yang lain baru kali ini. Rina, Tiffany, atau yang mana? Salsa itu yang mana? Lydia yang mana? Tenang ya, ini kita kan masih bertemu sampai 14 pertemuan ya. Semua akan dapat giliran. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah cukup? Jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya sudahi. Silahkan dikerjakan tugas dan kuisnya. Kalau ada suatu pertanyaan, bisa ini ke saya ya, konfirmasi ke saya. Mungkin di-upload dalam bentuk PDF saja tugasnya, supaya saya bisa menceklis dan memberikan komen di file tugas nanti. Oke. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.